Cicipin dulu dah. 15 ibu berapa tawarnya? Ada bawahnya doang. Saya pertama kali melihat di sini itu tahun 1980-1981. Itu kalau kita nyebur di sini dari mulai tepi sampai di tubir di sini, ini adalah tubir di sini, itu penuh dengan karang. Paling tidak persentase tutupan waktu itu masih 75-90%. Dan setiap kalau kita jebur ke laut pasti masih banyak sekali ikan, dan kalau kita bandingkan saat ini sudah kira-kira ya sudah jarang sekali kita dapatkan ikan-ikan yang cukup besar. Keadaan terumbu karang saat ini di sini itu sebetulnya cukup memprihatinkan juga, karena ternyata sekarang kalau kita lihat persentase covernya atau persentase tutupan karang yang hidup itu sekitar hanya 30-40% yang ada di sekitar sini. Terumbu karang juga saat ini dimanfaatkan oleh objek wisata, karena banyak sekali sekarang berkembang wisata bahari atau wisata maritim gitu, yang terutama melihat objek-objek di dalam karang itu sendiri, karena karang itu sangat eksotik sehingga mereka menjual sebagai objek wisata. Sebetulnya manfaat terumbu karang bagi kita atau terutama bagi nelayan, terumbu karang itu adalah rumah dari ikan-ikan tersebut. Sehingga secara langsung terumbu karang itu untuk nelayan memang tidak ada, tapi kalau kita lihat bahwa terumbu karang itu sebagai rumah ikan, tempat memijah atau tempat beranak, dan juga tempat mencari makan bagi ikan-ikan, sehingga kalau terumbu karangnya itu bagus, ikannya tentu banyak, dan ikan itu bisa dimanfaatkan oleh nelayan atau oleh kita semuanya gitu. Di samping itu, kalau secara fisik terumbu karang ini seperti pulau-pulau ini adalah terbentuk dari karang itu sendiri. Kalau tidak ada karang itu, saya kira pulau-pulau di sekitar sini juga tidak ada, karena pulau sekitar sini adalah sebetulnya semuanya pulau karang. Dan kalau terumbu karang yang ada di tepi pulau yang agak besar itu berfungsi sebagai pelindung pantai, sehingga pantai tidak terjadi abrasi. Seperti saat-saat ini di beberapa lokasi di Indonesia banyak terjadi abrasi karena terumbu karangnya rusak gitu. Jadi pada prinsipnya
penyebab kerusakan karang itu ada dua, yaitu pada umumnya adalah secara alami, yang kedua adalah karena aktivitas manusia. Jadi pada prinsipnya aktivitas manusia itu pada umumnya adalah seperti contoh di sini Teluk Jakarta dan sebagainya. Itu karena adanya polusi dari kota Jakarta. Polusi itu datangnya dari zat-zat pencemar dari industri maupun dari rumah tangga. Di Teluk Jakarta ini masalahnya parah sekali karena yang membuang limbah itu adalah 18 juta orang di daerah Jabotabek ya, lewat kira-kira 17 sungai. Itu jadi memang sudah jauh beda dengan keadaannya dulu. Lalu yang kedua, aktivitas manusia tentunya saat ini banyak sekali mereka menggunakan teknik-teknik yang untuk tangkap ya, menangkap ikan, tapi mereka tidak ramah lingkungan. Karena mereka yang pertama seperti contohnya menggunakan bom, dan yang kedua contohnya juga menggunakan sianida gitu. Misalkan untuk menangkap ikan kerapu yang besar yang sekarang banyak dijual di restoran itu yang hidup, itu adalah pakai sianida, dan sianida ini merusak terumbu karang. Perbedaannya ikan yang ditangkap sama jaring benar-benar segar ya dia. Kalau ditangkap dengan bom, itu ikan karena dia pingsan dulu, otomatis di perutnya kemasukan air jadi ngembung dia, ngembang. Terus matanya pun agak merah. Itu bedanya ikan yang ditangkap sama bom. Kalau dia keracunan kebetulan saya nggak ada ya. Tapi kalau biasa keracunan tuh dia punya ininya udah hancur perutnya. Itu keracunan. Tapi itu banyaknya di ikan baronang sama ekor kuning. Kalau ikan kakap merah sampai hari ini mereka jarang, paling tangkapan dengan bubu. Biasanya kalau baronang, kalau bom itu matanya jadi merah dia. Terus perutnya bengkak, kembung, besar gitu. Itu satu tanda-tanda ikan nangkapnya pakai bom. Ya kalau tuan bius itu yang anak ikan tuh terus disemprot begitu, terus kambang ikannya. Terus dipindahin buru-buru tuh ikannya hidup. Kalau nggak dipindahin buru-buru ke di air lain, itu terus mati. Tapi kalau kena karang itu obat itu, ya pasti mati. Karang itu ya. Iya, pasti mati dia. Saat ini juga ada yang sifatnya alami, walaupun secara tidak langsung penyebabnya juga manusia, yang kita namakan bleaching atau karena bleaching itu suhu air laut naik lalu menyebabkan kematian karang ini. Nah, disebut karena warna karang itu menjadi putih dan akhirnya mati, itu yang disebut sebagai bleaching gitu. Kalau terumbu karang yang ada itu di Kepulauan Pulau Putri, pulau-pulau Seribu sekitarnya, dan tentunya itu udah hanya tinggal 15-20% paling topnya. Ya tentunya itu bagaimana kesadaran menjaga lingkungan oleh para pemilik pulau atau oleh pemerintah, itu saja. Yang lainnya sudah pada habis. Di Kepulauan Seribu sih ya parah ya, karena sangat terpengaruh oleh pencemaran dari Teluk Jakarta yang berasal dari darat, dan di samping itu juga mengalami perusakan, entah karena pembauman ikan, entah karena penyalahgunaan terumbu karang untuk bahan bangunan.
entah karena dirusak oleh orang-orang yang nggak ngerti, yang menduduki pulau-pulau di sana gitu. Ya tentunya karena terumbu karang juga punya fungsi proteksi pantai, ya kalau terumbu karangnya hancur, pantainya kena berbagai macam problem seperti abrasi, sedimentasi, dan juga intrusi air laut, sehingga sumber-sumber air bersih kemudian hilang dan yang ada di sana cuma air payau yang tidak bisa dimanfaatkan. Jadi kerugian ekonominya besar sekali. Dari segi proteksi pantai tadi, kita sebagai contoh kan di daerah Bali juga gitu, itu untuk melindungi satu kilometer pantai dari abrasi, itu yang padahal itu tahun 95 itu menghabiskan dana kira-kira 2 miliar rupiah untuk per kilometer untuk membuat ya suatu barier biar tidak terjadi abrasi. Nah, kalau kita hitung dari situ, berarti kalau sebetulnya kalau karangnya tidak rusak, mereka tidak perlu membangun barier itu, sehingga per kilometernya mencapai 2 miliar rupiah. Pada umumnya, masyarakat di daerah terpencil dan di pulau-pulau kecil itu sangat tergantung kehidupannya dari terumbu karang. Jadi kalau terumbu karang kita punah, maka banyak sekali kawasan di Indonesia yang tidak layak huni lagi karena sumber dayanya habis begitu. Dari segi ekonomi tentunya besar sekali. Misalnya ya, kalau 1 hektar terumbu karang saja bisa menghasilkan ikan 0,5 ton saja setahun. Ya, bisa dihitung tuh berapa ruginya. Kalau misalnya 1 kilo ikan tuh harganya katakanlah $1 ya, kalau kita bicara dolar ya, 500 ton itu berarti 500.000 kilo kali $1, $0,5 juta per hektar ruginya. Kalau dilihat kerugian memang besar sekali dan saya tidak bisa nyebutkan berapa besar ini ya secara detail ya. Itu seperti para saintis yang memperkirakan bahwa terumbu karang itu kalau diambil sekejap saja mendapatkan devisa, tetapi kalau untuk dipelihara mendatangkan devisa dari turis, dan itu besar sekali efeknya ya, hasilnya untuk pemerintah. Tetapi juga kalau pengerusakan terumbu karang berlanjut, ini akan terjadi abrasi pantai, dan itu betapa besar nggak bisa diperkirakan lagi karena tidak bisa diulang lagi peristiwa itu. Contohnya sekarang kalau Anda lihat di pulau-pulau dengan adanya tembok di sekitarnya itu kan estetikanya jelek sekali, tapi harus melakukan itu. Kenapa tidak dilakukan? Karena kalau tidak dilakukan tentu akan terjadi abrasi besar-besaran dan pulau hilang. Banyak pulau-pulau yang sekarang di sekitar Pulau Seribu hilang sama sekali dari pandangan kita. Makin hari makin mengecil. Kenapa? Karena ya tunggul-tunggulnya udah pada habis. Ada dipakai untuk bikin rumah, dipakai untuk jalanan, dipakai untuk septic tank, dipakai untuk ekspor ikan hias. Dengan karang-karangnya, itulah yang menjadikan pengerusakan besar-besaran. Kerugian di tingkat nelayan dengan hilangnya karang, nantinya akan kita lihat bahwa nelayan itu semakin lama semakin susah mendapatkan ikan. Mereka akan berubah, seperti lihat saja ini beberapa nelayan di Pulau Pari ini yang dekat dengan kita di lokasi ini. Sekarang mereka orientasinya sudah bukan nelayan lagi. Dari pengalaman saya sendiri saja setelah mewawancara beberapa anggota masyarakat di pulau-pulau kecil, itu mereka cerita, terutama orang-orang tuanya, bahwa dulu tuh mereka dapat penghasilan yang bagus dari terumbu karang karena ikannya banyak. Tapi karena terumbu karangnya sudah dipakai bahan bangunan, sisanya dibom, itu sudah jadi kayak gurun pasir, nggak subur lagi gitu, sehingga masyarakatnya jadi melarat dan harus pindah, migrasi ke kota, ya toh, kemudian menempuh gaya hidup yang sama sekali baru yang tentunya tidak mudah bagi mereka. Sekarang usahakan nggak seperti dulu lagi Bapak usahanya. Jadi ini perahu, tadinya perahu nelayan, terpaksa dibikin restoran ikan bakar karena nggak ada jalan keluarnya lagi, macet total. Jadi ini begitu. Jadi 2 tahun berjalan.
ini mencari ikan di pantai lautan sangat banyak gitu. Sekarang susah sekali. Sekarang saya mencari tengah lautan cukup banyak di tengah lautan. To the best of my knowledge, saya kira 40% dari masyarakat kota Jakarta butuh konsumsi ikan. Ya, ikan kan nggak banyak kolesterol daripada orang makan steak. Menurut saya gitu loh. Jadi solusi-solusi yang perlu kita lakukan yaitu antara lain adalah pengendalian aktivitas manusia sendiri. Nah, pengendalian aktivitas manusia ini bisa berbagai macam karena kuncinya adalah pengendalian aktivitas manusia. Ya, misalkan seperti tadi untuk mengurangi yang melakukan pengeboman, lalu untuk mengurangi juga yang aktivitas menangkap dengan sianida, ya kita tentunya harus menegakkan penegakan hukum itu harus dilakukan, lalu undang-undangnya juga diperbaiki sehingga orang-orang yang melakukan pengeboman dan melakukan penangkapan ikan dengan sianida itu bisa dihentikan. Yang paling efektif sih pemerintah mengadakan penyuluhan, cari solusinya. Jadi kalau kita pengusaha, suara kita kan nggak pernah didengar. Jadi kalau saya pribadi, saya menghimbau kepada pemerintah. Ya, karena saya sudah merasa bahwa jengkel sekali ya, kemana-mana udah mentok, nggak ada tindakan nyata dari pemerintah. Saya coba waktu itu, tahun berapa itu saya lupa lagi, menulis surat ke Menpolkam Susilo Sudarman, katanya saya dengar-dengar dia concern dengan lingkungan. Saya menulis surat bahwa ini harus ditegakkan ini, hukum ini, kalau diambilin terus ini nggak benar ini. Saya pernah menanyakan itu dan tanggapannya juga masih ya ada jawaban tapi ya sekedar jawaban saja. Artinya kita memberikan dorongan bagi masyarakat setempat untuk melakukan manajemen sumber daya lokal termasuk terumbu karang. Dan itu sudah berhasil di beberapa tempat seperti di Sulawesi Utara, di NTB, di NTT ya. Tapi jumlah pekerjaan seperti itu harus diperbanyak. Kita sudah mulai langkah-langkah pertamanya. Sebetulnya dalam pemanfaatkan karang untuk perdagangan itu ada 3 kelompok yang saling berhubungan, yaitu satu itu nelayan, pengambil, lalu ada yang istilahnya pengumpul yaitu pedagang perantara dan eksportir. Mereka semuanya harus ada sertifikasi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan istilahnya perdagangan karang ini. Kalau tidak, nantinya juga saya khawatir itu bisa rusak. Jadi sebetulnya daerah Pulau Seribu atau Teluk Jakarta dan sekitarnya ini adalah suatu daerah yang sudah sangat kompleks dengan masalah laut ini. Karena apa? Di Jakarta ini boleh dikatakan kalau Anda bisa mencari solusi untuk memecahkan masalah Pulau Seribu dan Teluk Jakarta, berarti Anda bisa menyelesaikan seluruh problem berhubungan dengan laut di seluruh Indonesia. Saya katakan begitu kenapa? Karena di sekitar Teluk Jakarta dan sebagainya atau di sekitar Pulau Seribu itu sangat-sangat kompleks persoalan di Teluk Jakarta itu. Nah ini mereka jadi solusinya itu juga tentu semuanya harus kompromis antara semuanya